Assalamualaikum kawan-kawan, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oh ya, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Fatayatun Islamia M, mahasiswa PGMI semester 4 IAIN Takengon Aceh Tengah Aceh. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Masail Fikih Al-Hadisah yang berjudul Status Anak Zina dan Membongkar Mayit dan Memindahkan Mayit dari Kuburan. Nah, sebelum belajar ada baiknya kita berdoa dulu ya. Nah, sekarang kita akan membahas hukum zina. Hukuman terhadap orang yang berbuat zina ada 3 ketetapan yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hukuman atas mereka yang berbuat zina, yakni hukuman mati merupakan hukuman paling hina yang diberikan kepada pelaku zina. Hukuman ini bisa dijalankan dengan rajam, dilempari batu sampai mati, atau bagi mereka yang belum menikah, diganti dengan hukuman cambuk rotan sebanyak 100 kali, serta diasingkan selama 1 tahun. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan bahwa jangan berbelas kasihan pada mereka yang berbuat zina. Perbuatan ini merupakan dosa besar, sehingga sekalipun orang terdekat atau keluarga yang berbuat. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar hukuman terhadap mereka yang berbuat zina supaya disaksikan di hadapan orang mukmin yang banyak agar dijadikan sebagai pelajaran serta memberi efek jera. Selanjutnya ada status anak zina. Anak zina harus diperlakukan secara manusiawi, diberi pendidikan, pengajaran, dan keterampilan yang berguna untuk bekal hidup di masyarakat nanti. Yang bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan ini, material dan spiritual adalah terutama ibunya yang melahirkan dan keluarga ibunya yang melahirkannya. Sebab anak zina hanya mempunyai hubungan nasab atau perdata dengan ibunya. Hal ini disebabkan Nabi mengatakan bahwa laki-laki yang berzina tidak memiliki hak apapun terhadap hak nasab, perwalian dalam nikah, mewarisi, kemahroman, ataupun kewajiban menafkahi anak tersebut. Selanjutnya, perwalian bagi anak perempuan hasil zina. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anak itu dinasabkan kepada suami yang sah, sedangkan laki-laki yang berzina tidak dapat apa-apa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis tersebut, maka anak dinasabkan kepada suami yang sah. Jika tidak ada suami yang sah, maka dinasabkan kepada ibunya. Oleh karena itu, anak yang dilahirkan hasil perzinaan tidak dinasabkan kepada bapak biologisnya, namun kepada ibunya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, hal ini disebabkan Nabi mengatakan bahwa laki-laki yang berzina tidak memiliki hak apapun terhadap hak nasab, hak perwalian dalam nikah, mewarisi, kemahroman, ataupun kewajiban memberikan nafkah kepada anak. Semua tidaklah dimiliki oleh bapak yang berzina. Selanjutnya, kita akan membahas tentang membongkar dan memindahkan mayit dari kubur. Hukum membongkar kuburan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, memecahkan, merusak tulang seseorang yang telah meninggal sama seperti memecahkan, merusak ketika masih hidup. Hadis riwayat Ibnu Majah.
Di antara adab terhadap mayit adalah tidak memindahkan kuburannya. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum memindahkan kuburan mayit adalah haram. Disebut dalam kitab Masu'ah Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah bahwa mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali secara mutlak tidak membolehkan memindahkan mayit yang telah dikuburkan. Selanjutnya, hukum memindahkan mayit dari kuburan asal. Nah, di sini ada dua pendapat nih. Yang pertama, menurut mazhab Syafi'i, haram hukumnya membongkar kembali mayit yang setelah dikubur sebelum mayit tersebut diyakini hancur sesuai dengan pendapat pakar tentang tanahnya untuk dipindahkan ataupun lainnya, kecuali karena darurat seperti kuburannya tanpa disucikan, baik dimandikan atau tayamum, sementara mayit tersebut merupakan orang yang wajib disucikan. Yang kedua itu ada menurut mazhab Maliki, memperbolehkan memindahkan mayit sebelum dan sesudah dikubur dari satu tempat ke lokasi lain dengan syarat yaitu tidak terjadi kerusakan pada tubuh mayit, tidak menurunkan martabat mayit, dan memindahkan mayit tersebut atas dasar maslahat. Selanjutnya ada hukum memasukkan mayit ke kuburan lama, mengumpulkan beberapa mayit dalam satu liang lahat. Pada dasarnya, yang berlaku dalam hukum Islam adalah mengubur satu mayit dalam satu liang kubur. Tidak diperbolehkan mengubur 2 jenazah atau lebih dalam satu liang kubur, kecuali dalam keadaan tertentu. Imam Rafi'i dalam kitabnya pernah menyampaikan, yang artinya sunnah dalam keadaan tidak mendesak untuk menguburkan tiap jenazah dalam satu liang kubur. Seperti itulah yang dilakukan dan diperintahkan Rasulullah SAW. Andai terdapat banyak sekali jenazah oleh sebab perang atau yang lainnya seperti tsunami atau tanah longsor dan sulit mesti mengubur tiap jenazah dalam satu liang kubur secara sendiri, maka 2 atau 3 jenazah bisa dikuburkan dalam satu liang lahat. Nah, mayat yang dapat dikuburkan dalam satu liang lahat itu harus sejenis karena misalnya perempuan dengan perempuan dan laki-laki dengan laki-laki. Kenapa seperti itu? Karena mayit juga mempunyai rasa malu. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Oh ya, sebelum menutup pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Nah, terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Semoga bisa mengambil hikmah dari video ini ya, dan mendapat pelajaran baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.